Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesika Rinjani dengan NIM 202020211114. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan. Pengertian pendekatan adalah dalam proses pembelajaran mengajar, kita mengenal istilah pendekatan, metode dan teknik pembelajaran. Istilah-istilah tersebut sering digunakan dengan pengertian yang sama. Artinya, orang yang menggunakan istilah pendekatan dengan pengertian yang sama dengan pengertian metode dan sebaliknya. Menggunakan istilah metode dengan pengertian yang sama, pendekatan, demikian pula dengan istilah teknik dan metode. Asumsi-asumsi tersebut menimbulkan adanya pendekatan-pendekatan yang berbeda, yakni pendekatan yang mendasari pendapat bahwa pembelajaran bahasa berarti berusaha membiasakan dan menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Tekanan pada pembiasaan. 2. Pendekatan yang mendasari pendapat bahwa belajar bahasa Indonesia berarti berusaha untuk memperoleh kemampuan berkomunikasi secara lisan. Tekanan pembelajaran pada perolehan kemampuan berbicara. 3. Pendekatan yang mendasari pendapat bahwa dalam pembelajaran bahasa yang harus diutamakan, ia memahami akan kaidah-kaidah yang mendasari ujuran atau tekanan pembelajaran pada aspek kognitif bahasa, bukan pada kemampuan menggunakan bahasa. 2. Berbagai pendapat dalam pembelajaran bahasa. Tujuan dan pendekatan struktural. Kemudian menyusul pendekatan-pendekatan yang dipandang lebih sesuai dengan hakikat yang berfungsi untuk berbahasa. Yakin pendekatan komunikatif. A. Pendekatan tujuan yang dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ketetapan lebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. B. Pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi bahwa bahasa sebagai seperangkat kaidah, norma, dan aturan atas dasar anggapan tersebut. Timbul pemikiran bahwa pembelajaran bahasa harus mengutamakan penguasaan kaidah-kaidah bahasa atau tata bahasa. Memberi informasi secara terbatas. 1. Memberi informasi secara terbatas. 2. Memberi informasi tanpa dibatasi, bebas, tak terbatas. 3. Mengumpulkan informasi untuk mencegah masalah. 4. Menyusun informasi. 1. Kelas bagaikan konteks sosial. Contoh, percakapan atau diskusi. Simulasi dan bermain peran. Siswa diminta membayangkan dirinya ada di dalam suatu situasi yang dapat terjadi ke luar kelas. Ini dapat saja kehadiran keadaan, misalnya bertemu seorang teman di jalan, tetapi dapat pula terjadi bersifat kompleks. A. Menyimak dan berbicara. B. Menyimak dan menulis. C. Membaca dan menyimak. D. Membaca dan menulis. E. Menulis dan bercerita. Sekian metodologi pembelajaran bahasa Indonesia saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul zikir, fikir, dan amal soleh. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.